Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wibi. Jika adik-adik bingung dengan gambar seperti ini, ataupun gambar seperti ini, maka adik-adik berada pada video yang tepat. Karena video kali ini akan membahas tentang penyajian data. Sebelum kita mulai, buku yang saya gunakan adalah buku Matematika Gemar Berhitung untuk kelas 6 oleh Suparjo dan Umi Salama. Untuk mendapatkan buku ini, cek link yang ada pada deskripsi video atau klik buku ini untuk mendapatkan e-booknya. Pada video ini, kita akan mempelajari 4 cara penyajian data. Dimulai dari tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ketika data telah terkumpul, maka data akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Tabel pada umumnya seperti ini. Isinya adalah frekuensi dan turus. Yang membedakan frekuensi dan turus adalah cara menuliskannya. Frekuensi ditulis dengan angka, sedangkan turus ditulis dengan garis. Maksud dari garis adalah seperti ini. Dimisalkan datanya adalah 7, maka data akan ditulis seperti di samping ini. Nah, turus dikelompokkan setiap 5 garis. Jadi, setelah garis kelima, maka akan dilanjutkan garis baru, seperti di samping ini. Jika frekuensinya 7, maka turusnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi seperti ini. Untuk contoh tabel, misalkan kita punya data seperti ini. Berikut adalah data umur siswa kelas 6A. Nah, jika diurutkan, berapa banyak siswa yang berumur 10 tahun? Ya, ada 6. Sedangkan pada turus, kita tulis garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, terus dikelompokkan setiap 5 garis. Begitu seterusnya sampai semua data masuk ke dalam tabel. Setelah dimasukkan ke dalam tabel, maka data tersebut dapat digambarkan ke dalam bentuk diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Sekarang, kita bentuk diagram batang dari data tabel yang sudah kita susun tadi. Apa sih diagram batang itu? Diagram batang adalah diagram yang digambarkan dalam bentuk batang. Nah, namanya juga diagram batang. Diagram batang memiliki sumbu X dan sumbu Y, yang masing-masing sumbunya mewakili data yang ada pada tabel. Misalkan tabel umur tadi kita gunakan untuk membangun diagram batang. Kita tentukan sumbu X merupakan data umur, sedangkan sumbu Y merupakan data jumlah. Nah, berapa jumlah siswa yang berumur 10 tahun? Ada 6. Nah, pada sumbu X dengan angka umur 10, kita gambar batang setinggi 6 tingkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika diteruskan, maka tabel akan menjadi seperti ini. Nah, gambar ini merupakan diagram batang dari tabel umur yang sudah kita susun tadi. Diagram garis sebenarnya sama dengan diagram batang. Yang membedakan adalah cara menggambarkannya. Jika diagram batang menggunakan batang, maka diagram garis menggunakan garis, seperti di samping ini. Diagram batang dan diagram garis sama-sama memiliki sumbu X dan sumbu Y. Dan data yang dibutuhkan bersumber dari tabel. Yuk kita coba bikin diagram garis. Kita tentukan sumbu X merupakan data umur dan sumbu Y merupakan data jumlah. Nah, berapa jumlah siswa berumur 10 tahun? Ada 6. Maka titik akan naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kolom yang berumur 10. Demikian seterusnya hingga semua titik-titik selesai. Namun, ketika semua titik selesai, maka kita akan menarik garis dari setiap titik. Contohnya, seperti ini. Dari umur 10 ke 11 kita tarik garis lagi ke umur 12, kita tarik garis lagi, dan seterusnya.
Sesuai dengan namanya, diagram lingkaran berbentuk lingkaran. Besaran area pada diagram lingkaran mewakili besarnya data pada lingkaran tersebut. Berikut adalah contoh dari diagram lingkaran. Diagram ini menunjukkan bahwa laki-laki pada kelas 6A lebih banyak daripada perempuannya. Dari diagram lingkaran tadi, kita dapat melihat mana bagian yang lebih besar daripada bagian lainnya. Nah, di dalam diagram lingkaran terdapat dua besaran yang biasanya digunakan, yaitu persen atau derajat. Persen artinya per 100, jadi satu lingkaran utuh merupakan 100%. Sedangkan derajat merupakan sudut yang ada pada lingkaran. Jika kita menggunakan derajat, maka acuan kita adalah sudut lingkaran. Sudut lingkaran utuh adalah 360 derajat. Jadi diingat ya, persen merupakan pembagi per 100, sedangkan sudut atau derajat merupakan pembagi per 360. Nah, misalkan ada diagram seperti ini. Pada diagram lingkaran ini, jumlah laki-laki pada siswa kelas 6A adalah 70%. Nah, manakah yang akan kita gunakan? Persen atau derajat? Ya, persen. Artinya, total dari keseluruhan adalah 100%. Untuk mengetahui jumlah laki-laki, maka kita lihat bagian laki-laki adalah 70%. Berarti, 70 per 100 dikalikan jumlah total dari seluruh siswa, yaitu 30. Yang artinya totalnya adalah 21 orang. Lalu, bagaimana jika kasusnya seperti ini? Jadi, apakah yang akan kita gunakan? Persen atau derajat? Ya, derajat. Oleh karena itu, maka pembaginya adalah 360. Total dari jumlah laki-laki adalah 180 derajat. Maka, 180 dibagi 360 dikali jumlah siswa 30. Yang hasilnya adalah 15. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa persen menggunakan pembagi per 100, sedangkan sudut menggunakan pembagi per 360. Nah, selesai sudah video kita hari ini. Saya harap adik-adik mendapatkan sesuatu dari video yang saya buat ini. Jika ada yang adik-adik ingin tanyakan, silakan tulis komentar yang ada pada di bawah kolom video ini. Jangan lupa berikan like, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.